suka makanan asin atau manis? Lebih suka manis sih, tapi asin juga suka. Sama sih. Tapi kamu rasa gak sih kalau semisal kita makan asin itu lebih cepat ngerasa haus? Ya juga ya, jadi ingat sama materi apa yang udah disampaikan sama Bu Agda pertemuan kapan gitu yang tentang sistem internal tubuh. Iya, tentang sistem internal tubuh. Yang katanya itu haus itu gak cuma pas panas banget, terus kalau nggak habis olahraga yang bikin kita itu dehidrasi, tapi kita juga karena makan asin ini makanya kita juga ngerasa haus. Nah, mau tahu materi tentang sistem internal tubuh? Kenapa sih kita bisa merasa haus waktu kita sehabis olahraga, merasa panas, atau apalah yang bikin kita tuh merasa dehidrasi? Dan kenapa sih kita merasa haus waktu kita makan makanan asin? Nah, jadi mau tahu kan? Iya. Jangan di skip ya videonya, tonton terus sampai selesai. Haus osmotik dan haus hipovolemik. Haus osmotik adalah rasa haus yang muncul karena tubuh kita berusaha mencairkan konsentrasi garam yang terlalu tinggi. Yang kedua ada haus hipovolemik. Rasa haus yang muncul karena tubuh kita kehilangan banyak cairan dan berusaha mengembalikan volume darah ke kondisi normal. Selanjutnya, bagaimana sih prosesnya haus osmotik itu? Yang pertama ada peningkatan konsentrasi zat terlarut. Jadi ketika kita makan makanan asin atau kehilangan banyak cairan, konsentrasi garam dalam darah kita meningkat. Lalu aktivasi osmoreseptor. Peningkatan konsentrasi garam ini akan mengaktifkan osmoreseptor di hipotalamus. Sinyal ke pusat haus. Osmoreseptor kemudian mengirimkan sinyal ke pusat haus di hipotalamus. Kemudian muncullah rasa haus. Pusat haus akan menginstruksikan kita untuk merasa haus, sehingga kita terdorong untuk minum. Nah, selain hipotalamus, ada beberapa struktur otak lain yang juga terlibat dalam mekanisme haus osmotik ini. Antara lain, ada organum vasculosum laminae terminalis atau OVLT. Struktur ini juga mengandung osmoreseptor dan berperan dalam mendeteksi perubahan osmolaritas darah. Yang kedua ada bagian otak yang disebut subcortical organ. Struktur ini juga sensitif terhadap perubahan osmolaritas dan berperan dalam mengatur sekresi hormon antidiuretik atau ADH. Selanjutnya ada mekanisme haus hipovolemik. Orang yang haus hipovolemik akan mengalami penurunan volume darah. Ketika volume darah menurun, tekanan darah juga akan turun. Penurunan tekanan darah ini akan terdeteksi oleh baroreseptor yang terletak di pembuluh darah besar. Lalu, penurunan tekanan darah akan merangsang ginjal untuk melepaskan enzim renin. Renin akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Kemudian diubah menjadi angiotensin 2 oleh enzim. Penurunan tekanan darah juga merangsang kelenjar pituitari untuk melepaskan ADH. ADH akan meningkatkan reabsorpsi air di tubulus ginjal sehingga mengurangi produksi urin dan mempertahankan volume cairan tubuh. Kombinasi dari sinyal yang dikirim oleh baroreseptor, angiotensin 2, dan ADH akan memicu rasa haus yang kuat. Kita akan terdorong untuk minum guna mengembalikan volume darah dan tekanan darah ke kondisi normal. Selanjutnya ada perbandingan. Yang pertama ada penyebab utama. Kalau di haus osmotik itu konsentrasi zat terlarut garam yang tinggi. Jika haus hipovolemik itu penurunan volume cairan tubuh. Yang kedua ada perbandingan mekanisme. Yang pertama ada haus osmotik, itu sel berusaha menyeimbangkan konsentrasi. Jika haus hipovolemik itu tubuh berusaha mengembalikan volume darah.
Yang terakhir ada perbandingan contoh. Nah, untuk contoh osmotik itu setelah makan makanan asin, sebaiknya minum air. Untuk haus hipovolemik itu setelah diare, muntah, olahraga, atau pendarahan. Sebaiknya minum air yang mengandung molekul terlarut, seperti oralit. Nah, kesimpulannya ya teman-teman, meski sama-sama membuat kita haus, penyebab dan cara tubuh mengatasi keduanya berbeda. Penting untuk memahami perbedaan ini agar kita bisa merespon rasa haus dengan tepat. Nah, jadi tahu kan kenapa sih kita bisa merasa haus? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bye!